Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafs mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita Jumat sore yang berbahagia ini dengan apa yang belum pernah saya sampaikan dalam majelis ini tadi tentang apa tadi ya? Oh, tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, saudara kita, menantu kita, anak kita yang telah meninggal dunia. Harusnya sudah saya sampaikan, tapi sepertinya terloncat materinya sehingga belum saya sampaikan di sini. Kita belajar sebentar, fokus, kita tidak lama, hanya 30-40 menit. Yang penting kita bisa bungkus, kita bawa pulang. Lupakan dulu masa lalunya dan jemurannya. Cocok? Oke. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal? Atau anak kita yang meninggal? Atau tetangga kita yang meninggal? Atau sahabat kita yang telah meninggal dunia? Saya awali ini dengan sebuah hadis yang bunyinya begini. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Al-waladun salih yad'ulah, doa anak yang soleh. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jadi kalau kita meninggal, mak kita meninggal, orang tua kita meninggal, mereka itu terputus amalnya kecuali apa? Kecuali doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Hadisnya pernah dengar itu? Cuma banyak orang salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan begini, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu, terputus amalnya kecuali 3 hal. Oh, berarti udah putus amalnya. Kalau gitu untuk apa lagi kita baca Al-Quran untuk orang meninggal? Tidak akan sampai do. Untuk apa lagi baca Yasin? Tak akan sampai do. Untuk apa lagi ziarah kubur? Nggak bakal sampai. Untuk apa lagi kita misalnya takziah? Nggak bakal sampai katanya. Ujung-ujungnya takziah jadi bid'ah, ziarah kubur jadi nggak boleh, ngirim Yasin jadi nggak sampai. Pernah dengar kayak gitu? Jadi nggak kayak gitu maknanya, Bu.
Jadi kayak gini Bu, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Adalah amal orang yang meninggal dunia. Adapun amal orang lain untuk orang yang meninggal itu tidak terputus. Yang putus cuman amal orang meninggal. Tentu ya, ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran tak baca Quran lagi, yang tadi tausiah tak tausiah lagi, yang tadi zikir tak zikir lagi, yang tadi mengajar tak mengajar lagi. Yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Terus yang meninggal bawa apa? Satu, doa anak yang soleh. Dia bawa. Gimana kalau nggak punya anak? Termasuk doa anak orang lain yang dia santuni dan jadi anak soleh. Yang kedua, orang meninggal itu bawa apa? Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Dituntut, diamalkan, diajarkan. 3 syaratnya. Dituntut tak mengamalkan percuma. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah. Mengajarkan tanpa mengamalkan Allah marah. Menuntut tanpa mengamalkan Allah juga nggak ada gunanya. Maka juga nggak ada gunanya. Menuntut tapi nggak mengamalkan Allah marah. Mengamalkan tapi tak mengajarkan juga nggak boleh. Jadi syarat ibadah atau syarat ilmu itu dinyatakan ilmu yang bermanfaat adalah yang dituntut sekalian dengan diajarkan, sekalian dengan diamalkan. Makanya balighu anni walau ayah. Ibu-ibu sampaikan walaupun 1 ayat. Tak mesti harus jadi ustadz dan ustazah untuk berdakwah. Ingatkan anak, ingatkan kawan, ingatkan tetangga. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang itu sesuai dengan bahasanya. Ketika ada orang gosip, ibu cukup bilang, Allah lah tu oi. Itu cukup. Itu dakwah namanya. Tak usah ulah ibu berhadis, oi, Rasulullah pernah bersabda, mengamuk dia nanti. Ada suaminya enggak sholat pakai bahasa biasa saja Bu. Tak usah bahasa tinggi-tinggi kali. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akal. Jangan suami enggak sholat, bang. Sholatlah bang. Sholatlah bang. Sholatlah bang. Bang, Allah pernah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bang. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama, bang? Apa ciri-cirinya, bang? Alladzina hum an salatihim sahun. Adalah orang yang lalai dalam solatnya. Maka muka engkau ini muka orang di neraka, bang. Jangan kayak gitu. Pakai bahasa biasa aja, bang. Solatlah, bang. Solatlah, bang. Solatlah, bang. Itu dah dakwah, Bu. Orang dakwah pakai dalil saja belum tentu orang berubah. Kan gitu kan? Solatlah, solatlah. Udah gitu aja. Nah, biar ilmu kita itu jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita meninggal dibawa. Kan gitu kan? Pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kalau seandainya kita meninggal, maka orang itu akan bawa sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa, saya kasih sesuatu, tapi untuk 1 orang. Saya ambil mukena, saya kasih tetangga. Saya ambil uang, saya kasih fakir miskin. Saya traktir makan kawan. Itu sedekah biasa. Dapat pahala tapi nggak ngalir. Bedanya kita langsung dapat doa dari orang yang kita kasih. Iya dong? Makasih ya Bu, lapang rezeki, sehat badan, panjang umur. Bu, ini ada rezeki sedikit. Sehat ya Bu, panjang umur, lapang rezeki, sehat badan. Dapat doa tapi nggak ngalir. Apa bedanya dengan sedekah jariah? Sedekah jariah itu sesuatu kita berikan, tapi sesuatu itu bisa dipakai banyak orang. Ambil Quran, taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariah. Bangun masjid, sedekah jariah. Ambil, beli baterai, cucukkan ke jam masjid, sedekah jariah. Ini saya ceramah di masjid bertahun-tahun, jamnya mati dari zaman Nabi Adam. Bukan yang ini, kan? Belilah baterai, cucukkan, tap, dipakai banyak orang, sedekah jariah. Ambil mukena, taruh ke masjid, sedekah jariah. Berapa kain sarung ibu di rumah, ambil sebagian, taruh ke masjid, sedekah jariah. Berapa sejadah di rumah, ambil, sedekah jariah.
Ya, apa ibu punya sendal jepit taruh ke masjid dipakai orang untuk pergi ke masjid, untuk pergi wudhu, sedekah jariah. Ada rezeki beli Quran letak ke masjid, ada rezeki beli sendal jepit satu lusin untuk orang pergi wudhu, sedekah jariah. Pokoknya bu, sedekah jariah tuh bu yang dipakai banyak orang bu, paham? Makanya lampu jalan, lampu rumah itu, lampu teras itu besarkan sikit. Ini lampu teras 5 watt tersuruh pula letaknya. Jam 12 hidupnya, belum subuh dah mati. Padahal itu menerangi jalan bu. Tuh Masya Allah tuh ya. Jadi kalau kita ngerti ilmunya nih, kita bisa ini sedekah jariah ini. Berapa mukena nggak kepake di rumah, taruh ke masjid. Atau beli mukena taruh ke masjid. Quran taruh ke masjid. Atau beli Quran wakafkan ke masjid. Jangan dikira sedekah jariah itu bangun masjid, tidak hanya, tapi dipakai banyak orang, itu adalah sedekah jariah. Jadi bu, kalau ada orang tua kita tuh meninggal bu, maka dia cuma bawa 3 itu. Doa kita, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Cuma masalahnya kan tidak itu bu. Masalahnya adalah belum tentu orang tua kita tuh punya 3 itu bu. Anaknya macam kita lah, cuman menangguang lo soleh. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita belum tentu mengaji seperti kita. Hidup susah. Pagi dia ke sawah, sore malau itiak masuk ke rumah. Tak sempatnya majelis taklim. Kalaupun datang dia majelis taklim, terkatakan tua pula dia. Sedekah jariah juga dia nggak ada uangnya bu. Jangankan untuk sedekah jariah misalnya, untuk makan, kasih makan kita aja dia udah susah. Maka kita sebagai anak yang berilmu perlu membantu orang tua kita yang telah meninggal itu. Nah itu maksud kaji kita hari ini. Perlu mensubsidi dia supaya ringan dia di kuburnya, supaya ringan hari hisabnya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk dia? Ini tema kita hari ini. Berarti dari tadi ceramah lu masuk kaji. Yang pertama, apa yang mesti kita lakukan untuk orang tua yang meninggal? Ya, atau anak yang meninggal, atau suami yang meninggal, atau kita pernah merasa punya salah kepada suami yang meninggal, merasa punya salah dengan kawan, tahu-tahu dia meninggal, merasa punya dosa dengan teman, tahu-tahu dia meninggal, merasa punya salah dengan orang tua, tahu-tahu dia meninggal. Apa yang kita lakukan? Kan gitu kan? Maka cara yang pertama, iza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra, maka bacalah, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Itu cara yang pertama. Coba ibu agendakan untuk kirimkan Quran sampai hatam, hadiahkan untuk orang tua yang meninggal, suami yang meninggal, anak yang meninggal, istri yang meninggal. Caranya gimana? Tentukan berapa lama ibu mau khatam. Jangan-jangan ibu punya program untuk mendoakan atau mengkhatamkan Quran untuk orang tua dalam 1 bulan. Baca 2 lembar setiap habis sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Nanti sebelum baca Quran ibu berdoa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Diangkatlah derajatnya di mata Allah Azza wa Jalla. Diampunkan semua dosa-dosanya. Diberatkan beban timbangan amal dan pahalanya. Nah itu kita berdoa. Khatamkan Quran untuk dia. Ustazah anda sanggup kami khatam Quran dalam 1 hari 1 juz. Ada cara yang lebih mudah. Apa caranya bu? Kumpulkan keluarga bu. Minimal keluarga inti bu. Berapa orang anaknya bu? Anaknya 5 orang. Atau anaknya 6 orang. Satu Al-Quran kan 30 juz. Bagi 6 berapa bu? 5 juz. Perintahkan, sampaikan. Woi, ya kita khatamkan Quran untuk mak yuk. Gimana caranya? Di rumah masing-masing dalam 1 bulan engkau baca 5 juz, engkau 5 juz, engkau 5 juz, engkau 5 juz, engkau 5 juz. Gimana caranya? Yang aku tahu caranya gini. Sampaikan sama dia. Ya Allah,
saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Bisa. Jadi kalau rindu dengan suami yang telah meninggal, maka caranya lakukan sesuatu. Kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Fa illam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, maka baca jantungnya Al-Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Jadi baca Yasin itu tidak ada masalah. Yang masalah tuh Yasin terus yang dibaca sampai kita meninggal. Ayat lain tidak dibaca, itu baru jadi masalah. Nah, kenapa banyak orang baca Yasin di malam Jumat? Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat sampai Jumat maghrib. Kenapa? Karena di hari Jumat itu malaikat turun melipat gandakan pahala dan menjawab semua doa. Maka kirimkanlah Yasin agak sekali seminggu untuk orang tua yang telah meninggal. Caranya gimana? Khususon ila arwah. Sebutkan namanya. Fulan binti, tak tahu nama kakek. Cukup dengan Abdullah saja. Fulanah binti Abdullah. Saya nggak pandai, saya nggak tahu namanya. Khususon ila arwah umi, khususon ila arwah abi, khususon ila arwah, sebutkan namanya. Atau khususon ila arwah bapakku, pakai bahasa Indonesia. Campua sekali ulah sekali balui nama gitu. Ini kan. Nah, lalu baca Yasin, kan begitu. Sekali seminggu. Fa ilam tastati, tidak bisa juga kirimkan Yasin. Faqra ummul Quran Al-Fatihah. Kirimkan Al-Fatihah. Ibu tidak bisa kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin. Tidak bisa Yasin, kirimkan Al-Fatihah. Tidak bisa juga kirimkan Al-Fatihah, ibu aja lah meninggal. Coba ibu bayangkan, kalau kita meninggal, anak kita tahu ilmu ini, betapa beruntungnya kita. Kita ini takut mati cuma dua sebabnya. Yang pertama, amal tak cukup. Yang kedua, yang mendoakan gak ada. Ya tak? Cobalah amal cukup, jelas yang mendoakan, mati siap kita. Cuma masalahnya, amal tak cukup, yang mendoakan gak ada. Maka sampaikan kajian ini kepada anaknya. Nak, mak dengar tadi Ustazah Nela cakap, kalau mak meninggal, apa yang kau lakukan? Pertama, kau kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua, engkau kirimkan Yasin. Yang ketiga, engkau kirimkan Al-Fatihah. Yasin sekali seminggu, Al-Fatihah setiap habis sholat, gitu kan? Dan yang keempat, apa yang kita lakukan untuk orang tua yang meninggal, yaitu perbanyak mengirimkan wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan kita berdoa atas kebaikan kita untuk orang yang meninggal itu. Saya ambil contoh wasilah. Kita berbuat baik dulu, Bu. Contoh, ya Allah, saya sedekah. Nah, kan ibu udah pernah belajar sedekah subuh kan? Kumpulkan 2000, masih wajah 2000 belum naik. 2000. Nanti sekali sebulan kan ibu serahkan tuh. Atau sekali Jumat kan ibu serahkan tuh. Ibu waktu nyerahkannya itu baca doa kalau bisa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terima dah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Anda hafal, udahlah nggak usah baca itu, nggak apa-apa. Tinggal ibu sedekah, doa dalam hati. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapang kuburan mak saya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Ringan siksa kuburnya. Pertemukan kami di surga. Ringankan yaumul hisabnya. Ringankan hari pertimbangannya. Yang tak selesai di dunia, selesaikanlah dengan cepat di akhirat, ya Allah. Sedekah, doa, itu wasilah.
Jadi kalau ada lewat bakul di depan kita, bakul kotak amal masjid ini, jangan dilempar-lempar aja duit itu. Salto set, wasilah bu, taruh baik-baik doa. Tapi jangan ditahan lah kotak amal tuh. Kok lama kali jalannya, wasilah dulu, ya jangan. Biarkan dia lewat. Doa, kita sedekah, kita doa, itu wasilah. Termasuk yang tadi, kita baca Quran, kita berdoa untuk orang tua, itu wasilah. Atau misalnya kita cukup sholawat. Ya Allah, saya baca sholawat. Dengan sholawat ini lapanglah kuburan mak saya. Apa sih amal yang bisa diwasilahkan? Coba diingat-ingat nanti saya jelaskan. Pertama adalah sedekah, bisa diwasilahkan. Makanya kalau ibu pernah lihat Quran Yasin yang ada foto orang di depannya kan? Ada foto dia macam foto KTP kan? Itu kenapa ada foto orang di depannya bu? Itu bukan ingin untuk dicaliak-caliak aja bu. Ketika ada orang meninggal, lalu orang meninggal itu meninggalkan harta, lalu kemudian anaknya menjadi anak yang soleh, lalu kemudian dia ambil uang bapaknya atau dia ambil uang dia cetak Quran Yasin, lalu dia bagikan ke orang banyak. Apa makna? Ditaruhnya foto bapaknya di depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ayah anda kami fulan bin fulan, mohon doa. Apa makna? Dia berharap setiap kita bacakan Yasin itu diwasilahkan, didoakan untuk bapaknya yang meninggal itu. Itu makanya ada fotonya di situ. Makanya kalau baca Yasin doakan juga orang yang ngasih Yasin itu. Jangan ditengok-tengok aja, dia ndak selfie loh. Tengok-tengok aja, doakan. Khususon ila arwah. Nah itulah namanya wasilah. Apa balik kepada yang tadi, apa amal yang bisa diwasilahkan? Yang pertama adalah sedekah. Kita sedekah, doakan untuk orang meninggal. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran. Kita baca Quran, doakan untuk orang meninggal. Yang ketiga adalah zikir, bisa diwasilahkan. Kita zikir, doakan untuk orang meninggal. Saya cepat kali? Enggak. Yang keempat yang bisa diwasilahkan adalah termasuk wakaf kita. Bisa. Yang keempat bisa diwasilahkan adalah kurban. Bahkan kurban boleh untuk orang meninggal. Ya. Boleh untuk orang meninggal. Oke? Gitu ya. Nah, ini dia, perbanyak melakukan wasilah. Yang pertama apa tadi? Kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua kirimkan Yasin. Yang ketiga kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat kirimkan wasilah. Yang kelima, apa amal yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita atau siapapun yang telah meninggal dunia? Yang kelima lagi? Yang kelima adalah perbanyak ziarah kubur, ziaratul kubur, ziarah kubur. Bagaimana cara apakah boleh wanita ziarah kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur, ala faduruha." Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Dulu kita dilarang ziarah kubur, sekarang Rasulullah bolehkan. Bagaimana adab ziarah kubur? Yang pertama, ibu ambil wudhu dulu, sunnah berwudhu. Yang kedua, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Jangan tinggi pula sasak ibu pergi ke kuburan. Tebalak bedaknya sampai 1 meter. Terkejut mayat tu nanti. Kita mau ke rumah dia, baik-baik masuk rumah orang. Ya. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ibu ucapkan Assalamualaikum. Kan ke lingkungan, jadi kan rame. Jadi kumlah. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Jangan tunggu dia jawab, langsung masuk aja. Masuk pelan-pelan. Dah. Setelah masuk, ibu mau ke kuburan siapa? Kalau ibu mau ke kuburan bapak ibu boleh khusus berdoa salam untuk dia sendiri. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dia ibunya ibu berarti perempuan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kaki. Laki-laki ka, perempuan ki, gitu kan?
Kalau enggak juga nggak apa-apa, kan tadi udah ya kan? Terus ibu ngapain? Ibu bersihkanlah kuburan-kuburan itu. Kalau ada sampah-sampah, ya botol-botol minuman kalau orang lagi musim ziarah, ibu bersihkan. Ibu siram pakai air dan ibu berdoa. Ada 3 pilihan doa yang akan saya berikan. Silakan ibu pilih yang mana. Kelompok pertama yang lebih susah, kelompok kedua yang menengah, kelompok ketiga yang gampang. Kelompok pertama, doa yang lebih susah. Baca rakaat ketiga takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Angkat tangan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Sampai situ cukup. Mau tambah boleh. Wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqhim minal khotoya kama yunakka sawbul abyadu minad danasi wa abilhum daran khairan min dari wa ala khairan min ahlihim. Langsung enggak mau ziarah semua, panjang kali ya. Saya sampai Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Cukup. Oke? Yang kedua, ini yang susahnya nih, masih versi susah. Baca takbir keempat salat jenazah. Allahumma la ta'rimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Kemudian lanjutkan dengan Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Susah ustazah, bingung saya ustazah. Kalau susah, ibu pakai metode yang kedua. Apa itu? Ibu baca saja ayat-ayat pendek. Al-Fatihah ke, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ke, ayat kursi ke, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ke, atau ibu zikir-zikir aja lah, subhanallah, alhamdulillah. Setelah ibu doa, setelah ibu zikir ayat-ayat pendek, zikir-zikir pendek, lalu ibu doakan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, dan seterusnya. Saya enggak bisa zikir-zikir, tahmid, tahlil, bingung saya saja. Ya udah, ibu pakai doa saja, langsung doa pakai bahasa Indonesia. Enggak juga bisa, ibu ayolah masuk liang lahat lagi, Bu. Ya kan, doa pakai bahasa Indonesia enggak juga bisa. Ibu lagi terjun bawah. Nah, itu lakukan doa itu. Dan tidak boleh minta doa kepada orang yang ada di kubur. Tidak boleh minta doa kepada orang yang ada di kubur. Kadang-kadang minta doa, ma, doakan aku, ma. Atau bercurhat pula. Ma, suami aku jahat, ma. Aku cari dia nanti malam, kata mak ya. Tidak boleh itu ngomong-ngomong dengan ahli kubur. Ada pula kasus kejadian dan 4 kali saya dengar. Ustazah, saya sekarang sudah plong untuk menikah lagi. Kenapa? Saya udah izin sama suami saya. Mantap pula. Ibu suami izinkan istri nikah lagi. Udah meninggal suami saya. Terus ibu di mana izinnya? Saya ke kuburannya. Itu enggak boleh, Bu. Bang, maaf ya, Bang. Aku izin nikah lagi, Bang. Dijawabnya pula nanti, datang kupas kau ijab kabul nanti, ya kan? Jadi itu tak boleh cakap-cakap gitu. Cukup doakan dia. Jangan aneh-aneh lah. Jangan lakukan sesuatu yang tidak sesuai sunnah. Jangan-jangan ada yang minta izin di kuburan ya. Seperti itu. Toh boleh kok nikah kan gitu kan, setelah habis masa iddahnya. Ziarah. Jadi makanya ibu mintalah, jangan aneh-aneh minta sama anak. Banyak kali saya dengar seorang ibu minta sama anaknya, nanti kuburkan mak di Medan ya nak, di samping kubur bapakmu. Si anak nanya sama saya, Ustazah, suami saya, orang tua saya minta kuburannya di samping kuburan bapak. Emangnya bapak ibu di mana? Di Medan. Ada siapa di Medan? Tidak ada siapa-siapa. Saya bilang, kuburkan di tempat yang banyak anak supaya bisa diziarahi. Anak di Pekanbaru, semua Pekanbaru lah. Tapi dia tetap Ustazah, ndak kan reuni dia dengan bapak tuh, Bu. Nggak perlu kayak gitu. Bang, lama kali bang. Iyo dia. Nggak ada itu, Bu. Jadi nanti yang betul-betul aja lah ya, bahwa usahakan minta kuburkan di tempat yang ada anak.
supaya anak menziarahi makam kita. Ini kadang-kadang udah bingung mana kuburan mak. Rupanya ilalang udah setinggi atap masjid. Jangan ziarah. Oke? Pertama apa tadi? Kirimkan Quran sampai. Yang kedua kirimkan. Yang ketiga alfa. Yang keempat wasi. Yang kelima zia. Yang keenam belum lagi. Oke. Yang keenam, apa yang bisa ibu buat kalau ada orang tua meninggal, suami meninggal, tetangga meninggal, atau pernah ngomong salah sama dia lalu dia meninggal? Makanya jangan bikin dosa dengan manusia. Jangan gibah-gibahin orang. Kita nggak tahu usia orang. Malam ini kita gibahi, besok dia meninggal. Oh, rasain gimana? Dicarinya tengah malam besoknya. Iya kan, nggak bisa. Umur manusia nggak ada yang tahu. Ya kan? Atau minta maaf kita kepada orang yang telah meninggal, gitu kan? Nah, maka caranya gimana? Kalau ada rezeki, atau kalau dia meninggalkan warisan, gitu kan? Maka jangan ragu untuk badalkan umroh dia. Badal umroh itu gimana sih Ustazah? Ada dua caranya. Cara badal umroh yang pertama adalah ibu pergi ke travel. Fel. Kayak gitulah kira-kira. Saya ada uang, saya mau badalkan umroh orang tua saya. Nanti travelnya akan bilang, oke bu, ibu bayar sekian, nanti ada ustadz di sana yang akan membadalkan. Tinggalkan ibu namanya saja. Nanti ada bukti videonya, bukti catatannya dan sertifikatnya. Nah, itu cara pertama. Bayar ibu. Atau cara kedua, ibu ada rezeki pergi umroh, silahkan ibu pergilah umroh. Umroh dulu ibu di sana, besoknya kan capek, masih di Mekah, tidur ibu dulu, besoknya ibu kejar ustadznya, kejar tour and leadernya, kejar mutawifnya. Wif. Nah, itu jalannya. Saya mau badal umroh orang tua saya, udah meninggal, antarkan saya ngambil miqat lagi, kayak gitu. Ke Tanim biasanya 7 kilo saja dari Al-Haram. Naiklah taksi, datang ke Tanim, ngambil mikot di situ. Iya kan? Pasang niat, nawaitu umratan an. Siapa nama maknya itu? Misalnya untuk maknya, Fulan bin Fulan, labbaik Allahumma umratan. Dah, umroh, balik lagi ke masjid, tawaf 7 kali, salat sunat tawaf, minum air zam-zam, sa'i tahallul, selesai. Bisa ibu minta badalkan ke travel, bisa ibu yang badalkan sendiri, tentu ketika ibu berangkat berumroh. Kan gitu kan? Lakukanlah. Itu orang yang meninggal ada rezeki berapa lah, cuman badal kalau melalui travel, tak pula mahal. Jangan-jangan dia ninggalkan warisan. Dengan harta warisannya itu berangkat kita, besoknya kita badalkan dia. Jadi sebenarnya bu, sedih kita atas meninggalnya orang tua kita bisa kita gantikan dengan melakukan banyak hal buat dia. Oke? Dan yang terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal adalah ibu dekati orang yang dia sayang, santuni orang yang dia suka, supaya itu meringankan bebannya. Jangan panjang-panjang kali, lupa pula kaji itu nanti. Kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, Al-Fatihah, wasilah, apa lagi? Ziarah, apa lagi? Badal, ya, dan santuni orang yang dia sayang. Saya cuma bisa nomor 1 dan 2, silahkan. Makam orang tua saya jauh, suruh kakaknya yang ziarah. Atau coba tengok orang yang ziarah. Atau sekali-sekali aja, sekali setahun datang ziarah. Tapi lakukan yang lainnya semaksimalnya, tidak harus semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam warqinal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahiruhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا